Alhamdulillah, kita jadi pandai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk LK yang ke-13 dengan mata pelajaran PKN. Nah, anak-anak Umi semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan bismillah dan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Umi yang soleh dan soleha, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tindak lanjut dari sejarah Pancasila part kedua. Pancasila lahirnya tidak terlepas dari pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah sebuah lembaga ataupun badan penyelidik yang dibentuk oleh negara Jepang. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dalam bahasa Jepangnya, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai, di mana badan ini memiliki arti yakni BPUPKI dengan kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita ulang, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun ketua dari BPUPKI ini adalah Dr. Rajiman Widyoningrat. So, kita harus ingat, Dokuritsu Junbi Chosakai memiliki arti BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, anak-anak Umi sekalian, ternyata Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini membahas tentang pembentukan dasar negara yang kita sebut pada saat ini dengan Pancasila, yaitu 5 dasar negara. Nah, ketika itu mereka mengadakan sidang selama 4 hari berturut-turut loh, dari tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945. Adapun yang membahas tentang dasar negara, seperti pembelajaran kemarin sudah Umi sampaikan, yaitu 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. 3 tokoh ini merupakan tokoh yang berperan penting dalam pembuatan Pancasila. Selanjutnya, untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, maka dibentuklah anggota 9 orang, yaitu yang kita sebut dengan Panitia 9. Anggota-anggota tersebut dari Panitia 9 yaitu pertama Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, dan Ki Haji Agus Salim. 9 tokoh ini membahas tentang penyempurnaan Pancasila yang kita kenal seperti saat ini. Nah, Panitia 9 mengadakan sidang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk lagi yang baru dengan bernamakan PPKI, atau kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk kembali pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak Umi semuanya, perlu diketahui juga PPKI memiliki
arti dalam bahasa Jepang juga loh. PPKI dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Kita ulang lagi ya, Dokuritsu Junbi Inkai. Di mana PPKI ini bertujuan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan juga Dasar Negara, sekaligus penyempurnaan Dasar Negara Indonesia. Pada sidang PPKI menghasilkan adanya perubahan pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan dengan beberapa tokoh Islam. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. So, anak-anak Umi semuanya, kita harus mengetahui bahwa pembentukan dasar negara banyak dipelopori oleh mereka yang beragama Islam. Hanya saja orang yang beragama Islam mengetahui bahwa agama bukanlah suatu pemaksaan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat yang ke-6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Islam tidak mengenal kata pemaksaan dalam beragama. Demikian video pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tarik kesimpulan dulu ya. Yang pertama, pembentukan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki arti yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dan pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI memiliki kepanjangan yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Dan juga yang terakhir yaitu pembentukan Panitia 9 yang membentuk akhirnya yang disebut dengan Piagam Jakarta, di mana Panitia 9 juga memiliki 9 tokoh dalam pembentukannya. Sekian dari Umi, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak Umi yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Umi akan memberikan nasihat. Anak Umi yang soleh dan soleha, pergaulilah semua manusia dalam kebaikan, namun tidak dalam hal agama. Agama kita hanya untuk kita dan Allah semata. Demikian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobakul khair. Dadah.